Pernah nggak kamu udah kerja keras banget, udah kasih semua yang kamu punya, tapi begitu semua selesai, kamu malah ngerasa kosong dan pengen nyerah aja? Ternyata ada nabi hebat di Alkitab yang ngalamin persis hal itu. Yuk kita simak kisahnya. Halo semuanya, balik lagi di channel ini. Hari ini kita akan bahas kisah Nabi Elia, salah satu nabi paling berkuasa di Alkitab. Tapi kisah ini bukan tentang mukjizatnya doang, melainkan tentang sisi manusiawinya saat dia capek, takut, dan bahkan pengen menyerah. Yuk kita mulai. Jadi Elia baru saja mengalami kemenangan luar biasa. Dia sendirian menghadapi 450 nabi Baal di Gunung Karmel, dan Tuhan menjawab doanya dengan cara yang dahsyat. Api turun dari langit membakar korban bakaran di depan semua orang. Rakyat pun sujud dan mengakui bahwa Tuhanlah Allah yang benar. Ini momen puncak dalam pelayanan Elia. Dia menang telak, dia jadi pahlawan hari itu. Tapi nggak lama setelah kemenangan itu, Ratu Izebel murka besar dan mengancam akan membunuh Elia. Dan anehnya, orang yang baru aja menang melawan ratusan nabi Baal ini tiba-tiba jadi ketakutan luar biasa. Dia lari sejauh mungkin ke padang gurun sendirian. Sampai akhirnya dia duduk di bawah pohon dan berkata, "Cukuplah Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku." Bayangin, orang sehebat itu sampai merasa seputus asa itu. Ini nunjukin sehebat apapun kita, capek dan putus asa bisa menyerang siapa aja. Nah, ini bagian yang menarik. Tuhan nggak langsung menegur Elia atau menyuruhnya semangat lagi. Yang Tuhan lakukan pertama kali justru sederhana banget. Dia mengirim malaikat untuk membangunkan Elia dan berkata, "Bangunlah, makanlah." Elia makan lalu tidur lagi. Malaikat itu datang untuk kedua kalinya, membangunkannya lagi, menyuruhnya makan lagi. Karena perjalanan yang harus ditempuh Elia masih jauh. Tuhan tahu sebelum bicara soal hati dan panggilan hidup, Elia butuh istirahat fisik dan makan dulu. Ini pelajaran penting. Kadang yang kita butuhkan bukan nasihat panjang, tapi istirahat yang cukup. Setelah cukup istirahat, Elia melanjutkan perjalanan sampai ke Gunung Horeb dan bermalam di sebuah gua. Di sana Tuhan bertanya, "Apa kerjamu di sini, Elia?" Elia pun curhat habis-habisan. Dia bilang dia sudah berjuang sendirian, dan sekarang dia ngerasa tinggal sendirian dan nyawanya juga dicari. Tuhan lalu menyuruhnya keluar dan berdiri di gunung. Dan datanglah angin besar yang membelah gunung, tapi Tuhan tidak ada di dalam angin itu. Lalu ada gempa, tapi Tuhan juga tidak ada di dalam gempa itu. Lalu ada api, tapi Tuhan pun tidak ada di dalamnya. Dan sesudah api itu, datanglah suara angin sepoi-sepoi yang lembut. Dan disitulah Elia menutup mukanya, karena dia tahu Tuhan ada di situ. Kisah ini relate banget sama kita sekarang. Kita hidup di zaman yang serba cepat, serba dituntut produktif terus, sampai kita lupa istirahat itu kebutuhan, bukan kemalasan. Kadang setelah kita capai sesuatu yang besar, entah lulus kuliah, naik jabatan, atau menyelesaikan proyek besar, kita malah ngerasa kosong dan lelah, bukannya bahagia. Dan seperti Elia, kadang kita nyari jawaban di tengah keramaian, di tengah hal-hal yang besar dan berisik. Padahal banyak sekali jawaban dan ketenangan itu justru datang lewat hal-hal kecil dan hening, waktu sendiri, doa yang jujur, atau sekadar istirahat yang cukup. Dari kisah Elia ini, ada 4 hal yang bisa kita contoh saat kita ngerasa capek dan pengen nyerah. 1. Istirahat dulu, jangan paksa diri untuk terus jalan. 2. Penuhi kebutuhan dasar, makan, tidur, jaga tubuh, karena itu bukan hal sepele. 3. Jujur sama Tuhan soal apa yang kita rasain, enggak perlu jaim atau pura-pura kuat. Dan 4. Dengarkan dalam keheningan. Kadang kita perlu menjauh sejenak dari keramaian buat bisa dengar suara Tuhan. Jadi kalau sekarang kamu lagi ngerasa capek banget sampai pengen nyerah, ingat kisah Elia ini. Tuhan nggak buru-buru menegur kita. Dia kasih kita ruang buat istirahat dulu, baru bicara ke hati kita lewat suara yang lembut. Kalau video ini related banget sama kamu, coba deh tulis di komentar kamu lagi butuh istirahat dari hal apa sekarang. Ya, jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan video lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.